Namanya Maktun, seorang nenek berusia 73 tahun yang dulu dikenal sebagai dukun pijat dan penolong di desanya. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Setelah suaminya meninggal, dan satu persatu tetangga yang dahulu menghormatinya pindah atau meninggal dunia, Maktun perlahan menjadi asing di kampungnya sendiri. Anak kandungnya, Rian, yang kini menjadi pegawai di kota, sudah lama merasa malu memiliki ibu yang sering berbicara sendiri dan duduk berjam-jam di pekarangan belakang sambil memandangi langit. Mak sudah gila, begitu katanya kepada istri dan anak-anaknya. Tak tahan dengan tekanan dari keluarganya sendiri dan cibiran orang di tempat kerja, Rian akhirnya melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Maktun, ia membawa ibunya ke sebuah hutan lindung di pinggiran daerah pegunungan dan meninggalkannya di sana dengan hanya sebotol air dan sepotong roti. Hari pertama di hutan, Maktun menangis tanpa suara. Ia duduk di antara semak rimbun. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin malam, tapi karena hatinya yang koyak. Ia tidak tahu harus kemana, dan kakinya terlalu lemah untuk berjalan jauh. Ia hanya bisa pasrah, berbaring di atas tanah lembab, dan berharap ajal segera menjemput. Namun, takdir ternyata belum selesai menulis cerita hidup Maktun. Pada malam ketiga, ketika suara burung hantu dan lolongan serigala bersahutan dari kejauhan, seekor harimau betina muncul dari balik semak. Binatang itu besar, tubuhnya berkilau diterpa cahaya rembulan. Tapi yang mengejutkan adalah caranya mendekati Maktun, bukan dengan geraman atau cakaran, tapi dengan gerakan pelan, seperti seekor kucing besar yang penasaran. Maktun, yang terlalu lelah untuk takut, hanya menatap mata kuning harimau itu dengan pandangan kosong. Harimau itu mendekat, duduk di samping tubuh renta Maktun, dan menjilat tangannya yang penuh luka gores semak. Malam itu, Maktun tidur dengan kepala bersandar di tubuh harimau, hangat dan tenang. Seolah hewan buas itu tahu bahwa manusia di sebelahnya bukan ancaman. Mereka berdua adalah dua jiwa yang sama-sama kesepian. Hari demi hari berlalu. Harimau itu kembali setiap malam, membawa potongan daging sisa buruan, menjatuhkannya di depan Maktun. Si nenek perlahan kembali memiliki tenaga. Ia membuat tempat berteduh dari dahan dan daun-daun besar, dan mulai mengenal pola alam di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa sendiri. Harimau itu, yang diberinya nama Giring, menjadi teman dan penjaga setianya. Namun kehidupan damai itu tak berlangsung lama. Suatu hari, suara manusia terdengar dari kejauhan. Langkah-langkah berat, derap sepatu, dan suara mesin motor trail menandakan bahwa hutan itu telah mulai dijelajahi. Beberapa peneliti dan penjaga hutan datang untuk memasang kamera jebakan. Mereka tak menyangka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada binatang langka. Mereka tak menyangka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada binatang langka. Seorang petugas perempuan bernama Lestari yang sedang memeriksa kamera jebakan, melihat sosok tubuh kecil yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Awalnya, ia mengira itu orang utan, sampai lensa kameranya menangkap dengan jelas wajah seorang wanita tua, mengenakan kain lusut dan kulit yang menghitam karena matahari. Ia tercengang. Nek, tunggu!" teriak Lestari sambil berlari mengejar. Maktun terhenti. Ia menoleh, tubuhnya kaku, tak tahu harus lari atau menyapa. Sudah lama ia tidak mendengar suara manusia, apalagi suara yang begitu panik tapi lembut. Beberapa petugas lain menyusul. Mereka mengelilingi Maktun, mengajaknya bicara, memberi air minum dan makanan. Tapi mata Maktun menoleh ke arah semak. Hatinya gelisah. Beberapa detik kemudian, suara ranting patah terdengar, dan Giring, si harimau, muncul. Para petugas sontak panik. Sebagian mengangkat senjata bius, sebagian berteriak mundur. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Maktun, yang langsung berdiri dan membentangkan tangan ke depan Giring. "Jangan, dia bukan bahaya. Dia yang rawat saya," katanya dengan suara serak tapi jelas. Giring tak menyerang. Ia hanya berdiri di sisi Maktun. Matanya tajam memandang para manusia asing yang mengelilingi temannya. Beberapa petugas terdiam. Salah satu dari mereka merekam momen itu dengan kamera. Momen langka, seorang nenek renta yang dianggap gila, hidup damai bersama seekor harimau, dan kini berdiri di antara dua dunia alam liar dan peradaban manusia. Petugas akhirnya memutuskan untuk membawa Maktun ke POS jaga, dengan hati-hati agar Giring tidak merasa diancam. Anehnya,
Harimau itu mengikuti mereka dari jauh, seolah mengantar. Di pos jaga, Maktun diberi perawatan. Tubuhnya diperiksa, luka-lukanya dibersihkan. Tapi ada satu hal yang sulit mereka pahami, bagaimana wanita setua itu bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu di hutan. Dan mengapa harimau memilih untuk merawatnya, bukan memangsa? Kabar tentang Maktun dan harimaunya mulai menyebar. Wartawan datang, media mulai meliput, bahkan pejabat daerah datang menjenguk. Tapi Maktun selalu mengatakan satu hal yang sama. Yang waras belum tentu benar, yang dianggap gila belum tentu salah. Suatu malam, ketika Maktun duduk di depan pos jaga sambil memandangi bintang, seekor harimau tampak berdiri di tepi hutan, matanya menatap dari jauh. Giring datang sekali lagi, tapi kali ini ia tidak mendekat. Maktun tersenyum, matanya berkaca. Terima kasih, Rai. Kau lebih manusia dari mereka yang lahir sebagai manusia. Dan sejak malam itu, Giring tak pernah terlihat lagi. Tapi Maktun tahu, dari bau tanah dan arah angin, bahwa temannya selalu ada di sekitar, diam-diam menjaga. Namun, cerita ini belum selesai. Karena setelah ditemukan dan kisahnya menyebar, muncul satu sosok yang membuat hati Maktun kembali terguncang. Beberapa hari setelah kisah Maktun dan Giring viral di media sosial, muncullah seseorang yang tak diharapkan, Rian, dengan jas rapi dan wajah lelah. Ia datang ke pos jaga ditemani aparat desa. Ia berdiri kaku melihat ibunya duduk di bangku kayu, memandangi langit seperti dulu. Wajah wanita yang dulu ia tinggalkan di hutan kini jauh lebih tenang, tapi juga jauh darinya. Maaf. Maktun menoleh perlahan. Matanya tak menunjukkan kemarahan. Justru hanya ada ketenangan yang sunyi. Sudah terlambat, yang kau buang aku seperti sampah. Tapi hutan menerimaku. Harimau pun lebih berperasaan dari darah dagingku sendiri. Rian menunduk, air matanya jatuh. Tapi Maktun tak menangis. Ia hanya menatap anaknya dalam diam, lalu berdiri. Berjalan melewatinya seperti angin melewati dedaunan. Warga desa yang dulu menganggap Maktun gila, kini memanggilnya ibu harimau. Ia tak mau kembali tinggal di rumah anaknya. Ia memilih tinggal di pinggiran hutan, di sebuah rumah kecil yang dibangun oleh para petugas dan relawan. Ia menjadi simbol tentang ketabahan, tentang hubungan manusia dan alam, dan tentang cinta yang bisa datang dari arah yang tak disangka. Beberapa malam, terdengar auman jauh dari dalam hutan. Maktun akan tersenyum setiap kali mendengarnya. Dia masih di sana, katanya, menjaga seperti dulu. Dan begitulah kisah seorang nenek yang dibuang karena dianggap gila, tapi justru menemukan kasih sayang sejati di tengah hutan. Dari seekor makhluk yang manusia pun bisa belajar darinya. Cerita Maktun berakhir bukan dengan air mata, tapi dengan damai.